Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada orang yang bekerja, penghasilannya cukup luar biasa banyak, sehingga dia dapat mempunyai harta yang banyak, uang yang banyak, sehingga beli apapun yang dia suka, dia ini akan bisa. Tapi kenyataannya, apakah orang yang memiliki harta yang banyak semuanya ini akan hidup tenang? Tidak tentu. Bahkan di negara-negara maju, di Amerika, di Jepang, di sana itu justru banyak orang Jepang itu hidupnya tidak tenang. Walaupun di sana ini katanya negara maju, penghasilannya tinggi, tetapi banyak penduduknya yang tidak tenang. Sehingga di Jepang ini banyak sekali warganya yang karena hidupnya tidak tenang, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Sehingga di sana itu ada biro jasa untuk melayani orang yang mau bunuh diri. Pengen seperti apa? Apakah pengen ditembak sedang tembak mati? Maka saudara tinggal transfer ke rekening ini dan saudara akan dieksekusi dengan cara ditembak. Macam-macam cara. Maka kita ini kadang lupa, sesungguhnya ketenangan ini ada di mana? Apakah ada pada jabatan? Belum tentu. Apakah ada pada harta benda? Belum tentu. Apakah ada pada istri yang cantik? Ada punya istri yang cantik malah bingung ini. Wah, tambah ruwet ini, biayanya banyak, bener aja. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah melalui Rasulnya di dalam Al-Quran telah dijelaskan. Kalau kita ingin tenang, maka konsepnya bagaimana? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir maka hidup ini akan tenang. Makanya kita sangat penting diri kita ini, menanamkan pada diri kita ini untuk senantiasa ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, maka kasih sayangnya Allah pun akan mudah dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin tenang, ayo kita senantiasa berzikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir ini adalah kita sholat dengan cara berjamaah. Kita tadarus Al-Quran. Jadi zikir itu ada sholat, ada baca Al-Quran, kemudian ada doa-doa masnunah. Doa sebelum makan, sesudah makan, doa mau masuk masjid, keluar masjid, doa mau berkumpul dengan keluarga, dengan istri, sesudahnya juga berdoa. Ini adalah zikir, bentuk zikir. Maka sampai Rasulullah itu mengumpamakan perumpamaan antara orang yang suka berzikir dan tidak mau berzikir seperti apa. Maka Rasulullah telah mensabdakan, masalul ladzina yadhkurunallaha wa la yadhkurunallaha kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau kita sebagai orang yang mau berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka kita hakikatnya kita ini adalah benar orang yang hidup.
Sedangkan orang yang tidak mau berzikir, walaupun dia hidup, kabur katen murkadis juga tahu hakikatnya mayit. Ya. Ada enggak teman-teman kita yang diajak seperti ini sulit? Mayit sendiri. Nah itu hakikatnya apa? Nah itu sebenarnya diajak sholat berjamaah enggak mau. Hakikatnya itu apa ya? Mayit itu. Diajak tadarusan enggak mau. Diajak dengarkan kultum enggak mau. Diajak yang baik-baik enggak mau. Diajak ingat kepada Allah tidak mau. Itu hakikatnya adalah dan begitu banyak fadilah daripada zikir ini luar biasa. Ketimbang bapak ibu di ruangan dimanapun berada, mungkin kita berbicara yang tidak baik, baca satu tasbih saja subhanallah, maka Allah telah tumbuhkan satu tanaman nanti di surga. Oleh karena itu kalau kita ingin punya surga yang lebat dengan tanaman, perbanyaklah baca tasbih. Ayo kita nanam pohon sekarang. Subhanallah. Tirukan. Subhanallah. Hakikatnya Bapak Ibu sudah menanam satu pohon nanti di surga. Nah. Nanti kalau ingin banyak lagi nanti di ruangan ditambah lagi. Tapi jangan air-air. Jangan teriak-teriak. Subhanallah. Takbir. Subhanallah. Subhanallah. Dan apabila kita ini banyak sekali fadilah zikir ini. Salah satu contoh yang lainnya, apabila kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 10 kali, maka kita hakikatnya telah membangun satu rumah nanti di surga. Makanya kadang di masjid-masjid, kenapa kok la ilaha illallah sadikalahnya kok sampai 10 kali? Karena setiap kita membaca 10 kali, maka Allah telah bangunkan satu rumah di surga. Kita enak, ayo kita tanami, ayo kita bangun rumah. Cukup mudah sekali. Dan zikir ini bisa dilakukan sambil duduk, sambil berdiri,